Tuang kotor Desa Telaga. Perangkat itu semua. Itu sebenarnya kalau nggak. Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, GMB, KSM Punggelan bersama tokoh masyarakat gelar audensi program ketahanan pangan yang diduga dananya diselewengkan oleh oknum pemerintah desa. GMB dan tokoh merasa kecewa dalam audiensi tersebut karena tidak ditemui oleh kadesnya, hanya ditemui oleh perangkat desa Telaga saja. Ketua GMB KSM Punggelan Slamet Wahyudin menuturkan kepada awak media, kami mengetahui ada indikasi penyelewengan dana desa di Desa Telaga ini melalui tim kami yang investigasi di lapangan. Bahwa di Desa Telaga ada dana ketahanan pangan yang tidak transparan dalam penyampaian kepada publik, dan hari ini kami dengan tim di samping audensi juga cross-check ke lapangan. Ternyata tidak sesuai dengan dana yang dianggaran untuk ketahanan pangan tersebut, seperti kolam ikan dan kambing. Dan kami sudah minta data tersebut tapi sampai saat ini belum diberi, bahkan dari salah satu perangkat desa bilang bahwa data tersebut tidak boleh dikasihkan kepada siapapun oleh Kades. Dan ini sudah melanggar undang-undang karena semuanya harus penuh keterbukaan agar publik tahu, hingga warga masyarakat memahami tentang penggunaan dana desa. Dan jika tetap tidak ada keterbukaan, tidak transparan, kami akan lanjutkan kasus ini ke jalur hukum, agar supaya hal ini bisa menjadi pelajaran untuk Pemdes yang lain, ucapnya. Edi Sukirman, wakil perwakilan warga masyarakat, menyampaikan bahwa audensi ini kami merasa kecewa karena kepala desa tidak ada di balai desa. Padahal sebelumnya kami sudah memberitahu bahwa hari Senin 4 September 2023 kami mau audensi, setelah kami tanyakan kepada Pemdes katanya sedang mengantar pengantin ke Kudus. Kami hanya ditemui oleh perangkat desa, maka kami betul-betul kecewa luar biasa, kenapa mementingkan mengantar orang besan ke Kudus ini termasuk meninggalkan tugas sebagai kepala desa. Kami mencium aroma dana diselewengkan itu terutama anggaran yang untuk ketahanan pangan, yang dianggarkan 30% dari dana desa sebesar 260 juta lebih. Katanya untuk bikin kolam ikan, juga untuk membeli kambing, ternyata kolam ikan juga seakan-akan tidak dipelihara, ikannya cuman berapa ekor, kambing yang katanya jumlahnya 50 ekor sekarang cuman ada 17 ekor, itu pun sama anaknya satu. Makanya kami sebagai warga masyarakat ingin adanya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa, juga kami pun bertanya kenapa ditempatkan di Bengkok Kades, apa tanah itu dihibahkan, apa disewakan, apa bagaimana? Tuntutan kami dari warga masyarakat hanya menuntut keterbukaan kepada masyarakat dalam anggaran desa ini, dan seringnya kalau perencanaan kita dikasih tahu tapi kalau pelaksanaan tidak dikasih tahu, ada apa di balik itu? Ungkapnya. Murodin Kasih yang membidangi bidang pemberdayaan ketika diwawancarai oleh awak media membenarkan bahwa lahan yang dibuat kolam itu tanah Bengkok kepala desa. Dalam pembuatan melibatkan pekerjaan yang dibayar perharinya Rp70.000 per hari dan saat ini dikelola oleh Daryono warga masyarakat. Ketika awak media menanyakan kenapa kepala desa tidak menemu audensi tersebut katanya tidak tahu dan saya juga tidak dikasih tahu, sehingga kepala desa pergi ke Kudus kondangan, pungkasnya. Tidak cukup di situ, kami dari media menemui Ketua BPD Desa Telaga Sukirno, ketika dikonfirmasi menuturkan bahwa saya tahu dari orang-orang bahwa ada program ketahanan pangan yang digunakan untuk pembentukan kambing dan kolam untuk budidaya ikan. Tapi saya tidak tahu berapa jumlah kambing yang dibeli dan harganya berapa, saya juga tidak tahu dan tidak dikasih tahu juga, termasuk kolam ikan ada berapa kolam dan ikan apa yang dibudidayakan, jadi intinya saya tidak tahu dan tidak dikasih tahu, pungkasnya. Sampai berita ini diturunkan kami belum bisa mengkonfirmasi kepala desa karena lagi luar kota. Dari Banjarnegara, Nur Saleh melaporkan untuk Warta Indonesia News. Ada kandang yang tidak terisi. Nah, dengan audensi ini, saya pengen nanti ke pihak pengelola dari dana ketahanan pangan, saya minta dokumentasi atau dokumen terkait dengan ternak yang meninggal atau mati. Nah, ini nanti diperbolehkan atau tidak. Menurut kami LSM GMBI jelas ketika tidak diperbolehkan itu sudah melanggar undang-undang keterbukaan publik. Ini jelas. Jadi apapun itu harus terbuka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, dikit harapannya seperti itu. Harapan saya dengan adanya audensi ini, para pihak nggak usah lah ewo-ewo atau gengsi, sampaikan saja mumpung ini persoalan belum terlalu jauh.
kemana-mana masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Karena sifat kami dari LSM GMB tidak akan mencari celah kesalahan atau mau menjatuhkan atau mau menyalahkan. Harapan kami ini sebagai teguran atau motivasi. Tapi jikalau para pihak ini tidak mau kita peringati, mungkin kita akan teruskan ke tingkat yang Ini lebih kolam berkompeten ikan lagi. yang Itu tegas sudah pada kering jawaban dan saya selaku ketua LSM GMB KSM ikannya Bilang. pun. Jadi intinya apabila pada hari ini atau besok tenggang waktu karena Pak Kepala Desa tidak ada jawaban yang pasti dari GMBI, LSM GMBI akan melanjutkan kepada ke pengadilan atau melapor kepada pihak yang berwajib seperti itu. Betul. Kita akan kawal masalah ini sampai selesai, jangan sampai tuntas terang benderang. Ini yang Karena kita LSM Tidak GMBI pun ikannya, selalu akan berada di pihak masyarakat. Oke, terima kasih Mas. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar Amin, amin. hingga masalah ini bisa tuntas dan hingga tidak menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan. Audiensi menanyakan dana desa khususnya di ketahanan pangan seperti ya, yang diduga ada penyelewengan. Seperti apa kronologinya? Kronologinya seperti ini, saya sebagai tokoh masyarakat ini desa Teragan kondisi Mojokerto memang tidak dirawat. itu sudah Program ketahanan pangan mencium aroma penyimpangan anggaran yang semula dianggarkan 30% dari anggaran dana desa. Kalau masyarakat yang tahu jumlahnya 260 juta di alokasi untuk ketahanan pangan. Namun di sini Sobat kita masyarakat investigasi tidak ke mau sama kandang sekali, kambingnya. artinya disimpangkan untuk apa? Satu, pembelian untuk pembelian kambing itu rumor, bukan rumor lagi, penjelasan masyarakat. Kambing di RAB-nya 2 juta, itu datangnya kambing kalau dibeli 1 juta aja nggak ada yang berani Pak. Makanya ini tuntutan masyarakat. Yang kedua, kolam dari awal membuat hanya diisi itu bukan untuk memberdayakan masyarakat, hasilnya dinikmati oleh individu seseorang. Ya kalau masyarakat nuduh ya kadesnya sama PK-nya, bukan seperti itu. Terus pembuatan kandang, anggarannya segitu banyak buat kandang itu juga tidak ada Sudah pada kering dan koordinasi dengan masyarakat. nampak Hanya ikannya pun dikelola satu PK, dua pada Pak mati. Kades. Saya ini orang yang Karena bertanggung kekeringan. jawab dan siap bertanggung jawab segala-galanya di dalam mengawal dana desa ini, khususnya di desa Teragan. Itulah yang saya tahu. Makanya dengan adanya audiensi ini, kami minta keterbukaan pada perangkat desa. Kalau yang yang tidak ikut kering pun ikannya, menutup-nutupi ya silakan terbuka. kelihatan sedikit. Kalau yang memang kelihatan itu sedikit membelit dan dana desa, masih kecil-kecil. itu ya segera bertanggung jawab nanti di hadapan hukum. Itu Pak. Harapannya seperti apa Pak? Harapannya pegawai desa, baik kepala desa maupun perangkat desa, kalau yang tidak transparan dengan masyarakat, mohon Seolah-olah segera tidak terurus ini munduran diri kondisi ini kolam memang sebelum tidak dirawat. diproses Program atau ketahanan dipenjara. pangan Gitu Pak. Tuntutannya desa berarti keterbukaan seperti itu. Telaga, Keterbukaan Kecamatan Kabupaten Bojonegara, publik menjadi hingga warga sorotan masyarakat publik. tahu persis penggunaan dana desa yang ada yang digunakan untuk ketahanan pangan seperti itu. Iya betul. Sedikit lagi Pak, waktu itu ada musyawarah dulu atau tidak akan mengadakan ketahanan pangan seperti itu? Nah ini Pak, gobloknya pemerintahan desa di sini. Kadang kalau ada perencanaan, semua orang dipanggil, suruh ikut menyaksikan perencanaan. Tapi setelah pelaksanaan, masyarakat semua ditutup matanya, tidak ada yang tahu pelaksananya. Jadi terbuka itu hanya untuk merencana, ketika pelaksanaan itu secara sembunyi-sembunyi. Oke. Itu. Oke, terima kasih. Mau audiensi seperti ini dari tokoh masyarakat atau atas nama masyarakat sudah memberitahu kepada Pak Kades belum Pak? Satu memberitahu pada Pak Des, cuman kalau PK-nya tidak saya beritahu, takutnya apa? Takutnya tidak bisa ditemui kan kita bingung. Ya. Itu harapan dari tokoh masyarakat seperti itu. Dengan tidak adanya Pak Kades sekarang kecewa atau tidak Pak? Ya sedikit kecewa. Kecewa ya. Tapi kalaupun tidak ada ya kita bisa tanya ada PK-nya sih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Baik. Dengan kami dari Warta Indonesia News sedikit mengenai masalah ada dugaan penyelewengan dana desa
dan tadi sudah diawali dari awal, dan ini Bapak Kepala Desa tidak bisa hadir. Apakah Bapak Kepala Desa itu tidak tahu ada acara seperti ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya, karena Pak Kepala Desa juga tidak memberitahu saya. Tidak memberi informasi. Sekarang Pak Kepala Desa lagi Itu kondangan. kondangan. Jadi pergi besan itu ada acara lain karena tidak tahu ada acara seperti ini. Seperti itu ya Pak. Oke, makasih. Ikan yang sudah pada kering dan nampak ikannya pun pada mati karena kekeringan. Ini yang tidak kering pun ikannya kelihatan sedikit dan masih kecil-kecil. Plastiknya ini plastik abal-abal yang dipasang. Ini juga ada kolam lagi, tapi ikannya juga sedikit. Seolah-olah tidak terurus ini kondisi Ini kolam. memang tidak dirawat. Program ketahanan pangan di Desa Telaga, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara menjadi sorotan publik. Coba kita investigasi ke kandang kambingnya. Satu, dua, bayi satu, dua, tiga, dewasa, satu, dewasa, dua, dewasa, tiga, dewasa. Ya, menurut saya sih, saya hanya tahu dari orang-orang malah bahwa ada ketahanan pangan yang bentuknya bahasanya penggemukan kambing. Tapi jumlahnya itu berapa, dibeli dengan harga berapa juga saya tidak tahu. Karena apa? Realisasinya saya juga tidak, pembelian ya, waktu pembelian juga saya tidak tahu, kapan belinya, dengan siapa juga saya tidak tahu. Sehingga saya tahunya itu malah ada kandang, waktu itu kandang manuk, burung, puyuh. Nah, tahu-tahu diisi kambing begitu. Jadi ada program, memang mungkin pada waktu itu saya pas rapat tidak berangkat apa bagaimana, tapi tahunnya itu sudah ada kambing yang di kandang itu, kata orang. Saya juga sampai saat ini belum pernah melihat kambingnya jumlahnya berapa, dibeli dengan harga berapa, jenis kelaminnya apa, saya tidak tahu.